DG2LZ Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Kang Fadil. Halo Kang. Kang Fadil ini kalau bagi yang belum kenal adalah founder dan CEO dari Apukat. Iya. Apukat itu setahu saya adalah digital marketing strategis gitu ya Kang ya. Dan mensayankan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Sebagai awalan boleh disapa dulu kan yang dengerin kita dan juga boleh siap. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Zikri Muhammad. Biasanya saya dipanggil Kang Fadil kalau di Bandung ya teman-teman semuanya, karena memang saya orang Sunda, asli Sunda. Saya asli dari Lembang nih Kang, gitu. Di kebetulan saya kegiatan sehari-harinya sebagai digital marketing, teman-teman semuanya. Memang saya ini adalah founder dan CEO dari Apukat yang sudah berdiri sekitar 8 tahunan lebih nih teman-teman semuanya, gitu Kang. Wah, luar biasa. Cuman belakangan ini kita akrab atau sering berinteraksi lah gara-gara jadi Kang Fadil ini saya ajak jadi, atau ya berdasarkan pengalaman beliau gitu, jadi saya ajak untuk untuk mentorin UMKM dari Entredev ya, Kemenkop, sama sebelumnya juga di Altek untuk Kampus Merdeka gitu ya Kang ya. Nah sebenarnya saya terus terang sebelum kita bahas terkait Apukatnya ya, kemarin tuh yang membuat saya pengen ngajak Kang Fadil ini sebagai saya undang di podcast ini, gara-gara pas lagi kita ketemuan kemarin di Horizon ya, itu ada satu yang berkesan banget Kang buat saya, serius. Apa tuh Kang? Apa tuh? jadi gini Kang Fadil mungkin nggak sadar dan mungkin menyampaikannya dengan humble aja gitu ya, tapi ada sesuatu yang sangat menarik buat saya dan berkesan itu, yaitu Kang Fadil, kita lagi diskusi startup mana atau UMKM mana yang akan kita loloskan ke fase berikutnya. Terus Kang Fadil cerita, oh iya nih ada satu yang saya pegang, dia saya shaping ya, saya bentuk ulang. Tadinya dia tuh mengarah ke general ya, agensi general. Betul. Terus diarahkan ke properti spesialis. Nah itu satu, saya tertarik banget gimana Kang Fadil bisa terjun atau melihat potensi itu, satu itu. Yang kedua adalah yang membuat saya lebih berkesan lagi, Kang Fadil tuh dengan istilahnya tuh, dengan legowo, dengan tanpa ada ego gitu. Kang Fadil bilang bahkan sekarang dia omsetnya melebihi omset saya, kayak gitu ya. Maksudnya terutama kita bahas yang kedua dulu deh Kang. Maksud saya kan kadang-kadang saya sendiri tuh kadang-kadang sulit mengakui lah kalau dia mau lebih keren dari gua kayak gitu. Sulit mengakui ya Kang ya. Tapi Kang Fadil tuh dengan legowo, dengan humble aja gitu. Kenapa tuh Kang? Ya, mungkin karena pertama ngelihat agensi kan banyak banget ya Kang ya di Indonesia ini. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Semenjak pandemi itu wah buset, agensi itu banyak banget Kang. Anak-anak baru lulus sebulan bisa ngeklaim jadi agensi ya. Kalau saya lihat waktu awal-awal pandemi ya, tahun 2020 tuh kok makin banyak ya kreatif agensi atau digital marketing agensi. Beda dengan software house gitu ya. Kalau software house tuh banyaknya justru sebelum pandemi ya kan, banyak bermunculan software house. Tapi ketika pas pandemi kok orang-orang pada shifting nih. Yang tadinya software house sama kayak saya gitu ya. Dulu Apukat juga kan software house ya Kang. Terus shifting jadi digital marketing gitu ya. Saya cerita mungkin ya ke belakang dulu Kang ya. Terus karena saking banyaknya agensi, nggak ada yang membuat saya menarik sih. Mungkin yang membuat menarik ya agensi dari luar kali ya Kang ya. Kayak Densu ya kan ya, Ogilvy ya kan dari luar dan besar gitu ya. Tapi dari Indonesia sendiri kayak kurang menarik gitu. Mungkin secara performer marketing gitu ya untuk jasanya yang di ads gitu ya. Mungkin MGD ya kalau nggak salah. Terus ada boleh dicoba digital. Tapi menurut saya itu terlalu masih general ya, walaupun mereka agensinya fokusnya di performance marketing, tapi bisnis yang mereka ambil kan apa saja, baik itu fashion, F&B dan lainnya. Nah, ketika kemarin Akang undang ikut Entredev nih sebagai konsultan ataupun mentor, saya pas bagian growth sprint-nya yang dimana tadinya 50 dikerucut menjadi 10, saya ngelihat nih, wah ini agensi ini keren kayaknya gitu. Coba saya masuk. Timnya sebenarnya belum terlalu kuat sih menurut saya pribadi ya Kang ya, dari sekian banyaknya 10 UMKM kan dari 10 itu tuh ada 5 ya yang agensi ya.
Nah, ngelihat satu agensi ini keren dari sisi portofolionya gitu ya Kang ya. Mungkin dari sisi brandingnya belum terlalu kuat menurut saya pribadi gitu. Ketika saya ngelihat gitu ya si Inisago ini gitu ya nama brandnya tuh. Saya ngelihat peluang kok kenapa nggak difokusin di properti aja gitu. Karena saya ngelihat agensi itu terlalu general gitu. Kenapa nggak fokus? Karena awalnya pun Apukat pun spesialis, enggak. Pinginnya spesialis justru. Awalnya tuh spesialis kita tuh di F&B. Tapi mungkin karena nggak terlalu dikenal di F&B, ya udah general aja deh gitu. Karena di awal itu ketika Apukat shift gitu ya Kang dari software house menjadi digital marketing agency, kita justru pinginnya fokusnya ke F&B gitu spesialisasinya. Cuman ketika kita sudah mendeklarasikan bahwa kita tuh spesialisnya F&B, karena mungkin belum terkenal, dari sisi brandingnya belum kuat, mungkinnya dari sisi personal juga belum kuat, karena mungkin di F&B kita baru gitu ya Kang ya dibandingkan orang lain gitu ya, yang menjadi konsultan F&B kan banyak ya konsultan F&B Kang, tapi mereka tidak fokus di agensi gitu Kang ya. Nah ketika ngelihat ini gitu ya, menti saya, Inisago Mbak Mega gitu ya, kenapa nggak dirubah aja? Saya bilang juga, disampaikan pada saat growth sprint itu ya, kenapa nggak dirubah Mbak? Saya yakin Mbak bakal lebih keren lah Inisago ini ketika dirubah menjadi properti spesialis. Dan akhirnya mereka pun dengan humble-nya juga sama gitu. Kita sama-sama humble, kita sama-sama seperti padi yang semakin tinggi itu semakin menuk. Dia mau akhirnya. Dan manggil saya, padahal Mbak Mega tuh lebih tua, tapi manggil saya kakak gitu. Ya benar-benar menghargai gitu. Dibandingkan menti-menti yang lain tuh, Mbak Mega jauh lebih menghargai saya sih Kang. Gitu sih Kang. Ya, betul. Dan ketika misalnya omsetnya lebih gede dari saya, nggak masalah. Berarti ilmu saya nggak sia-sia dong diterapkan oleh mereka. Dan saya menyuruh mereka untuk merubah semua bisnisnya, termasuk branding, ngikutin semua Kang ya. Semuanya pokoknya aja. Ketika di branding jadi property specialist, saya suruh bikin website. Kan websitenya sebelumnya udah ada. Tapi saya bilang jelek. Saya katakan jelek ya jelek aja gitu kan. Nggak bilang bagus atau kurang bagus, tapi saya katakan jelek ya jelek. Mereka ganti juga, rubah gitu ya desainnya, UI UX-nya. Terus yang tadinya pakai Wix jadi WordPress. Saya suruh pakai yang simple aja WordPress gitu. Walaupun Wix simple, tapi nggak terlalu performant. Betul, nggak dioptimasinya kurang bagus lah ya dibandingkan WordPress kayak gitu kan. Terus saya suruh bikin tagline-nya sama hashtag-nya atau campaign-nya. Kayak gitu sih. Bahkan mereka ketika kemarin bikin campaign buat Agustusan Kang, itu kan mereka bikin kalau nggak salah tuh brand identity deh buat 5 UMKM beruntung. Awalnya gratis. Kata saya jangan gratis deh, bayar aja. Tapi gitu. Tapi diskon. Enggak, harga murah. Harga spesial lah, harga spesial 17 Agustusan. Bener gitu. Daripada digratisin, takutnya jadi merusak harga. Betul, ya? bukan hanya merusak harga, tapi mereka kayak gratis ini deh gitu, kayak nganggap sepele gitu si UMKM tuh. Akhirnya dibayar aja dan akhirnya mereka berubah Kang jadi bayar gitu sih. Jadi walaupun mereka secara omsetnya bagus, berarti kan mentornya juga bagus. Karena kan saya kebetulan dimentorin Kang banyak ya Kang ya. Sebelum saya punya mentor Kang Isan tuh kan udah ganti-ganti. Tapi nggak ada yang membuat saya menjadi lebih baik lagi. Nah kebetulan Kang Isan nge-mentorin saya, alhamdulillah beliau bersedia. Ketika nge-mentorin saya asik gitu. Humble kan orangnya ya, Kang juga tahu kenal dengan Kang Isan. Akhirnya saya juga ngikutin jejaknya beliau dan apa yang di-share sama beliau itu lebih masuk ditimbang mentor-mentor saya sebelumnya. Mentor saya sebelumnya itu banyak Kang, lebih dari 10. Tapi nggak ada yang bisa merubah saya gitu dari sisi sayanya pribadi sebagai leadership gitu ya. Terus dari sisi keilmuannya sama dari sisi keuangannya. Kang Isan kan keilmuan ketat ya tentang keuangan. Bahkan pertama kali saya minta di mentor sama beliau, keuangannya gimana? Nah di situ saya nggak bisa jawab kan. Kalau yang lain kan nggak masalah tentang keuangan. Kayak gitu sih Kang. Iya, itu menarik ya dari sisi melihat peluangnya dan karena mungkin Kang Fadilnya sudah terjun lama di bidang ini ya, sisi marketing dan sejenisnya, jadinya bisa ngeliat kayaknya ini bisa dibentuk ke arah spesifik ke properti. Betul. Ya, terus kalau yang poin keduanya itu kalau Kang Fadilnya sendiri memang tidak kan kadang-kadang gini Kang, kalau untuk yang poin masalah mengakui omsetnya lebih besar dan segala macam, apalagi dari sisi kemarin kita diskusi kan dengan teman-teman dari kementerian juga gitu. Kang Fadilnya nggak ada beban nge-share seperti itu dan juga membuat ibaratnya wah berarti ini konsultannya jadinya kurang lebih baik daripada si yang dikonsultanin dong gitu. Ada perasaan seperti itu? Oh enggak sih. Karena saya bangga aja gitu kalau punya menti bisa lebih baik dari saya. Karena kan bukannya waktu kita kan pernah ngobrol juga ya Kang, kita buka puasa bersama dengan Kang Gibran, ya kan? Kang Gibran pernah kan punya mentor tuh yang masih di bawahnya kan. Saya lupa dari mana gitu kan. Terus akhirnya setara dengan Kang Gibran. Terus akhirnya Kang Gibran ada jauh di atasnya mentor tersebut kan. Yang di mana Kang Gibran pun nyari mentor lagi kan yang di atasnya beliau kan. Seperti itu sih Kang. Saya ngelihat konsepnya Kang Gibran seperti itu sih. Karena saya yakin
murid itu pasti bisa jauh lebih baik daripada gurunya. Justru malah harusnya. Betul, harusnya seperti itu. Kesuksesan kita sebagai mentor atau konsultan itu adalah membuat si anak-anak ini atau UMKM yang kita bina ini melebihi kita justru. Betul. Itu sih yang saya seneng gitu, menyampaikan seperti itu. Saya nggak malu gitu secara omset. Beliau lebih Inisago lebih tinggi gitu dibandingkan Alpukat gitu sih, Kang. Dan itu kan baru omsetnya kan. Iya. Belum yang lainnya siapa tahu omset kan Iya. ini lah apa namanya masih kotor lah. Iya, bisa jadi. Ya, tapi itu Kang, justru serius karena kan kita ada banyak ya, bukan berarti mendiskreditkan yang lain gitu. Iya. Dan di grup kita sendiri pun kan kita ada beberapa grup buat yang belum tahu mungkin nanti bisa ngelihat di Instagramnya Entredev ya. Ya, boleh. Entrepreneur Development dari Kemenkop itu ada banyak lah mentor, ada Iya. yang dari Agri, ada yang dari Jasa Teknologi, Teknologi, ada yang dari Kria ya, terus dari masing-masing ini ada 4 atau 5 lah masing-masing kayak gitu. Nah, saya sering kan ketemu sama teman-teman yang mentor lain atau konsultan yang lain gitu lah. Nah, kadang-kadang itu tidak ibaratnya tidak berpendirian seperti Kang Fadil yang memang tujuannya itu untuk membesarkan yang dibina. Tapi justru kayak ya udah gue nih memposisikan diri gue sebagai yang lebih baik sehingga mereka berguru ke gue gitu ya. Jadi banyak yang saya lihat kayak gitu. Kalau menurut Kang Fadil ada apa ya? Kenapa Kang Fadil bisa seperti itu? Apakah memang dulu pendidikannya atau memang dari sisi ngelihat yang lain seperti itu gitu? Atau melihat mentornya sendiri juga seperti itu based on pengalaman atau begitu? Tapi awalnya sebelum kenal Kang Ihsan, saya sama kayak Akang sama mentor-mentor lain gitu awalnya ya? kayak gitu. Ketika misalnya ada menti nih teman-teman, karena kan saya jadi mentor tuh udah lama juga Kang. Saya jadi kita pernah juga di BINUS kan? Betul, di kita bareng BINUS. di BINUS ya. Di BINUS pernah ya kan. Saya juga di Kemenkop kan sebelum Entredev ada Kang yang tenaga ahli di tahun 2021 sampai saat ini ya Kang ya. Itu kan programnya Kemenkop yang ke daerah-daerah ya kan, ke daerah-daerah 3 hari 2 malam biasanya kan ya. Ada yang nginep, ada yang nggak nginep si mentinya itu kan ya. Terus jauh sebelum itu juga saya nge-mentorin juga waktu di Cianjur juga gitu. Ketika ada menti saya yang omsetnya jauh lebih tinggi dari saya, kadang ya itu iri gitu kan ya. Kok mereka bisa sedangkan saya sendiri nggak bisa. Nah, saya ngelihatnya kan awalnya saya tuh konsepnya bukan mentor mungkin ya Kang ya, kucing atau coach ya. Yang dimana coach itu, mohon maaf nih Kang ya, agak sensitif. Biasanya coach itu kan nggak punya bisnis. Biasanya hanya sekedar ngomong doang. Ini mohon maaf nih kalau agak sensitif ya teman-teman, karena saya pernah berguru dengan orang yang salah, yang dimana Coach gitu. gitu ya, bagus mungkin secara personal brandingnya, tapi dia nggak punya bisnis sama sekali. Bisnisnya dia apa ya, jualan kelas gitu, ya kan, seperti itu. Jadi mungkin dari mentor yang saya dapetin kurang tepat gitu ya, bukan salah tapi kurang tepat juga, karena ada juga yang berhasil dengan coach tersebut gitu. Tapi kalau saya pribadi enggak, karena memang ngelihatnya tuh beda aja antara coach dengan mentor bisnis yang benar-benar mereka punya bisnis sih Kang. Termasuk Kang Ihsan gitu kan, bukan hanya tentang bisnisnya saja. Yang saya salutkan adalah tentang ilmu keuangannya juga, perpajakannya yang saya butuhkan, terus ilmu humble-nya itu gitu Kang, ilmu yang benar-benar ilmu buminya itu loh. Kita tuh harus benar-benar istilahnya tuh secara tidak langsung, walaupun Kang Ihsan tidak bilang seperti itu, tapi saya ngerasa Kang Ihsan bilang seperti itu, bahwa berbisnis itu bukan hanya untuk cari keuntungan gitu kan ya. Tapi makanya saya kemarin waktu closing statement saya bilang orang sukses itu bukan dilihat dari uangnya banyak atau seberapa kayanya dia gitu kan, tapi seberapa manfaat ilmunya dia gitu. Ketika saya bisa nge-share ke banyak orang dan orang itu bisa sukses, berarti saya juga bisa dikatakan sukses dong Kang. Bangga gitu. Ya kan, seperti itu, walaupun secara bisnisnya jauh ada di bawah mereka gitu, seperti itu. Atau ketika misalnya sebelum mentoring masih ada di bawah saya, tapi ketika sesudah mentoring bisnisnya mereka ada di atasnya saya, itu ya membuat saya bangga sih, bahagia aja gitu kan. Berarti kalau di total selama ini udah nge-mentorin berapa tuh Kang kira-kira? Banyak sih, dari tahun 2000. Kita yang di Entredev aja kan sekarang yang di ini 10. Sebelumnya kan ada 50. Iya. 50 10. Terus di Altek yang di Kampus Merdeka juga ada 2. Dua kelompok. Ya? Dua kelompok. Dua grup. BINUS banyak kan? Udah berapa tahun ya BINUS ya? BINUS tuh udah Cuma tahun semester doang soalnya ikut tahun di BINUS. Pokoknya tahun keempat deh. 4 semester deh, 4 semester. Anggaplah 1 semester tuh 3 ya biasanya ya? Enggak, minimalnya 5 Kang. 5 ya? Iya. Iya, itu udah banyak Kang. Saya ya. nge-mentornya sih dari pas masih kuliah di Cianjur Kang. Jadi pas yang ngediriin yang awalnya kan Pandan Wangi itu namanya sebelum Alpukat ya Kang.
ketika Apukat berdiri itu di tahun 2016 udah mulai ini Kang nge-mentorin. Mentor Ya gitu gitu sih Kang. Oh, ya, berarti Padahal dari sisi bisnis saya belum belum berkembang, masih start juga. ya berarti kalau di zaman dulu tuh guru saya bilang tutor sebaya lah ya. Iya gitu. Jadi kayak saling belajar Betul lah gitu ya, sih, ya, Kang. ya. Ya mungkin itu juga ya karena memang dari awal bergerak di situ jadi humble juga, terus apalagi ketemu Kang Ihsan juga. Iya. Kang Ihsan juga pernah podcast di Oh, sini pernah sih. podcast ya. Pernah saya ajak ngobrol juga sih. Banyak sih kenal dari zaman kuliah saya kalau Kang Ihsan memang luar biasa ininya lah. Zuhudnya dia awal. Betul itu Kang, yang saya salut tuh kan agamanya juga bagus gitu. Itu yang bisa membimbing saya gitu. Jadi enaknya ngobrol sama Kang Ihsan tuh saya juga disuruh berpikir. Jarang dengan mentor-mentor lain tuh disuruh berpikir tuh gitu ya. Justru biasanya malah langsung disuapin aja ya. Gitu sih kebanyakannya gitu sih. Nah tadi kalau ngomongin kuliah ya di Cianjur, makanya tadi saya pas kita masih belum online ya, belum di record gitu, saya tanya ke Kang Fadil gitu kan, bikin bisnis pertamanya Pandan Wangi emang asalnya Cianjur, karena kan setahu saya tuh Pandan Wangi Cianjur. merek beras kan? Ya. Karena saya juga dagang beras kan dulu kan, dan ngambil beras dari Cianjur Pandan Wangi, Iya. ya kita labelin Pandan Wangi lah kayak gitu. Nah itu kuliah apa dulu Kang di Cianjur? Kuliah saya jurusan informatika Kang di Informatika. Universitas Surya Kencana Cianjur. Surya Kencana Cianjur. Nah. Selesai tapi. Alhamdulillah selesai 7 tahun. Mahasiswa abadi ya. Berarti masuk tahun berapa, selesai tahun berapa tuh? Jadi saya tuh kan lulusan SMA 2011, tapi kuliahnya telat masuk 2013. 2 tahun ini dulu. Kerja dulu gitu dan lain-lainnya. Berarti baru selesai 2018? Enggak, 2020. Oh 2020? Pas pandemi. Bahkan 2020 baru beres. Berarti sebelum itu kita ketemu di mana-mana itu belum selesai. Belum, itu lagi cuti Kang. Oh. Bukan cuti sih sebenarnya, dia gini mungkin. Cuti berkepanjangan. Bukan cuti awalnya. Kan saya ngediriin usaha itu kan 2015 Kang. Berarti di tengah-tengah kuliah lah ya. Jadi karena mungkin saya nggak punya ilmu tentang bisnis sebenarnya gitu, tapi udah berani kucing gitu ya kan, itu niatnya untuk sambil belajar gitu ya. Cuman memang cara belajarnya mungkin salah gitu atau kurang tepat gitu ya. Nah 2016 atau 17 gitu saya lupa, antara akhir atau awal 17 tuh saya kabur. Nggak ngasih kabar ke kampus tuh. Nggak ngasih kabar. Nggak bilang cuti, nggak bilang pindah. Bahkan dosen-dosen tuh nanyain kemana Fadil gitu kan ya. Sampai saya nggak pernah balas chatnya juga gitu kan ya, ditanyain seperti itu. Nah niatnya saya kabur itu karena waktu saat itu bisnis saya lagi ngedrop Kang. Yang Pandan Wangi ini? Ngedropnya bukan karena omsetnya, karena diri sayanya sendiri. Secara omset tuh bagus, tapi uangnya hilang. Karena mungkin masih jiwa muda, belanja hedon gitu ya, jajanin pacar gitu ya, jajanin teman, bukan hanya pacar tapi jajanin teman juga, poya-poya kayak gitu kan ya. Seharusnya udah bisa beli motor, mungkin mobil juga bisa sebenarnya kan waktu itu tuh. Cuman memang saya nggak kepikiran ke situ. Yang ada tuh jajan aja kan biasa. Karena mungkin salahnya saya adalah kurang didikan dari sisi nabung kali ya sama orang tua gitu ya, dari kecil gitu kan ya. Terus juga orang tua saya bukanlah orang tua yang kaya gitu. Saya orang tua guru gitu Kang ya. Guru pun bukan guru yang sejahtera gitu ya Kang. Kayak gitu. Jadi mungkin karena saya jarang jajan waktu SD, SMP, SMA, pas duit balas dendam. Pas ada duit, pas kuliah, duit banyak bisa ngalisin sendiri dan balas dendam gitu, jajan dan lain-lainnya. Apa yang saya pingin tuh beli. Kayak saya kan dari kecil walaupun sering beli mainan tapi nggak beli mainan yang mahal, kayak saya pingin Hot Wheel, saya beli Hot Wheel tukang sebanyak-banyaknya gitu kan, seperti itu sih. Sampai akhirnya bangkrut tuh bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena sayanya yang jelek gitu. Secara pribadi gitu kan, pengelolaan keuangannya gitu kan. Jadi akhirnya bisnisnya nggak berkembang gitu. Terus sempet sih karyawan itu nggak saya gaji Kang. Uangnya saya pakai sendiri, jadi mohon maaf buat karyawan saya dulu, tim saya gitu ya. Berapa bulan tuh? Lebih dari setahun Kang. Seriusan? Karena tapi timnya kan karena masih kuliah juga. Oh, jadi santai. Tapi tetap digaji gitu, maksudnya kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Sampai bahkan ada juga tim yang kabur, akhirnya pindah kerjaan gitu ya. 3 bulan nggak saya gaji, kabur. Tapi ada juga yang mereka tuh bertahan sampai ngertilah posisi saya kayak gimana gitu. Saya juga sambil belajar, tapi akhirnya saya kabur gitu. Nggak ngasih kabar ke tim-tim saya sama kampus juga. Akhirnya saya
pulang aja ke Lembang ke rumah orang tua saya, merenung lah di situ tuh. Berapa lama tuh? Berbulan-bulan. Lumayan lah 3 bulan 4 bulan sampai saya di Facebook tuh nyari-nyari deh komunitas apa. Nah, ketemu komunitas di Bandung tuh pertama kali adalah BIM, Kang. BIM ya. Gabung ke BIM. Betul, Bang Jeff waktu event pertamanya tuh di Dilo kalau nggak salah yang di Jalan Banda itu kayak gitu kan. Kenalan sama BIM, akhirnya bangkit lagi di situ nyari-nyarilah mentor, Kang. Itu 2000 berapa berarti? 17 Oh. gitu. Iya. 2017, ingat saya sih 17 gitu. Iya, saya dulu ingetnya kalau nggak salah dikenal sama Bang Jeff itu apa di Startup Bandung ya, di BIM di Gedung Sate atau di mana ya? Pokoknya sebelumnya kayaknya udah pernah ketemu ya. Ya, tapi kalau di Startup Bandung tuh justru saya ketemunya dengan Startup Bandung yang Startup Talk 2 kalau seingat saya udah tuh. agak Lebih lama ya. lagi. Iya. Jadi waktu saya masih kuliah, Iya. saya masih sering ikutan acara Startup Bandung. Iya. Startup Talk 2, Talk 3, Iya. terus yang acara di Koenko, saya kesiangan, lupa siapa pematerinya. Kenal sama Kang Heri juga, Iya, kayak iya, gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya udah deh saya pulang dulu waktu itu kabur aja. Niatnya memang nggak akan ngelanjutin kuliah awalnya Kang gitu. Memang nyari dulu mentor, komunitas, belajar gitu ya kan, sambil belajar, sambil akhirnya ngelihat teman-teman di BIM sama teman-teman Startup Bandung kan akhirnya dimasukin tuh sama dimasukin sama sama Mbak Ken. Padahal udah masuk belum waktu acara di Agate yang di Smarikon tuh di kantornya. Udah gabung Startup Bandung belum, Mbak. Akhirnya digabungin, kenalan di situ. Saya ngelihat banyaknya alumni ITB nih. Jadi kepacu lagi untuk nyelesain kuliah yang di mana saya pinginnya S2-nya di ITB, Kang. Nanti ngelanjutin MBA di ITB gitu sih, Kang. Amin. Mudah-mudahan. Amin, Kang. Jadi waktu itu cabut, ninggalin kuliah agak terlantar, Iya. sehingga agak lama lulusnya, tapi balik lagi juga. Betul. Jadi bukan karena nilai saya jelek ya, Kang ya? Jadi karena kabur aja karena Betul. bisnis sama segala macam. Gitu. Ruwet Betul. ya. Oke. Tapi alhamdulillah selesai. Betul, alhamdulillah selesai. Berarti bisnis pertamanya Pandanwangi itu? Enggak, sebenarnya sebelumnya ada lagi, Kang. Jadi mungkin sedikit cerita. Jadi awal saya kenal usaha tuh sebenarnya dari orang tua. Orang tua guru tapi tadi? Enggak, kalau bapak guru, tapi dari ibu. Ibu dagang? Jadi keluarga dari bapak itu guru semua rata-rata, orang tua dari ibu pedagang. Dan mereka pedagang sukses di Pasar Baru, Kang. Punya jongko atau ruko lah ya di Pasar Baru kayak gitu, Kang. Nah, kalau kalau ibu sendiri itu nggak jualan di Pasar Baru, tapi dia bisnis sendiri waktu itu di Cianjur. Nah, tahun 99 itu saya kelas 1 SD 99 itu jualan ayam fried chicken, Kang. Yang ini di gerobakan. Dan gitu ayam fried chicken itu belum ada di tempat lain pun nggak ada. Hanya ibu saya pertama kali, satu-satunya. Gitu, ya. Kalau saya itu udah ngerti bisnis dan saya udah besar, pasti saya gedein dan saya bisa apa sih istilahnya? Franchise. Bukan franchise, apa sih, Kang? Mengatakan bahwa gitu ya, ayam fried chickennya Ibu Imas nih gitu ya, punya ibu saya gitu, adalah yang pertama di Indonesia untuk gerobakan. Di marketingin. Iya gitu, karena kan orang taunya Hisana katanya yang gerobakan pertama tuh, ya kan? Sedangkan gerobakan pertama tuh ibu saya tahun 99 kelas 1 SD, saya masih ingat kok, jualan ayam fried chicken dan ayam rica-rica, Kang. Dulunya gitu. Ibu sempat kerja di KFC atau resepnya? Enggak. Ibu saya belajar aja sih, Kang. Soalnya ini memang dulu tuh kan 98 ya, karena mungkin kita beda berapa tahun berarti ya. 99 itu saya udah kelas 5 atau kelas 6. Oh, Kang kelas 5, kelas 6. Saya kelas 1 sih. Berarti beda 4-5 tahun lah ya kira-kira. Dulu tuh gara-gara efek 98 itu kan Krismon, banyak yang dipecat-pecatin tuh, yang KFC juga pada dipecat-pecatin. Kalau di Jakarta sih jadi banyak yang buka tadi gerobakan KFC itu karena efek pemecatan itu, tapi orang-orang yang sempat pernah kerja di KFC kan udah tahu resepnya kan. Jadi mereka bikin yang pinggir jalan yang 5 ribuan, yang 7 ribuan. Waktu itu kayaknya belum dimerekin Hisana. Belum sih. Ibu saya juga belum sih, gitu sih. Saya pikir juga karena itu. Enggak, bukan. Ibu saya enggak kerja di mana-mana, Kang. Oh, berarti DNA bisnis mah dari ibu lah. Dari ibu. Ya, dari keluarga ibu gitu. Sampai saat ini pun keluarga-keluarga dari ibu masih jualan, Kang. Berarti sebelum tadi kalau yang pribadi sebelum Pandanwangi apa? Ya itu ngebantuin ibu kan belajar gitu ya. Dari SD, SMP, SMA tuh masih jualan orang tua tuh, Kang, gitu. Cuman pada saat saya SD, SMP, SMA tuh kayak jualan tuh ogah-ogahan karena dibully, Kang. Oh ya, malu ya. Iya kan? Anak sekolah suruh jualan, apa sih jualan gitu, mending kerja katanya kan gitu kan, teman-teman. Apalagi pas SMA mah udah jadi PNS aja kayak gitu, bla 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 lainnya lah ya. Tapi pada saat SMK itu justru saya belajar tentang ilmu kewirausahaan. Kan di SMK ada kewirausahaan ya, Kang ya. SMK-nya apa? Di Wikrama Bogor, RPL saya jurusannya. RPL juga. Oh, berarti sejalan dengan kuliahnya lah ya. Karena di SMK Wikrama Bogor itu teman-teman jadi siswa itu tuh dituntut untuk apa istilahnya jualan.
ada kantin, kita tidak boleh tidak boleh jajan keluar ya pada saat istirahat. Kita boleh jajannya hanya di kantin saja. Dan di kantin itu tuh banyak produk-produknya dari guru-gurunya juga, dari orang yang nitip ataupun siswa boleh jualan juga di situ, Kang. Kita disuruh kalau nggak salah tuh sebulan sekali deh kita kebagian, Kang, untuk jaga si stand-standnya di sekolah itu, di kantin tuh. Kayak gitu. Saya belajar dari situ sih tentang ilmu kewirausahaan. Dan akhirnya ternyata menjadi seorang wirausaha nggak jelek juga kok gitu, bagus kok, banyak ya. Justru di Indonesia orang-orang kaya adalah pengusaha, ya kan ya, bukan dari pekerja kayak gitu. Jadi akhirnya mikirnya udah deh usaha deh. Nah, usaha pertama saya sebelum Pandan Wangi itu tuh apa sih? Usaha baju, Kang. Oh, konveksi. Kaos distro, nggak distro. Oh, distro. Gitu. Cuman karena mungkin nggak ada ilmunya, akhirnya gagal sih. Jadinya dead stock sisi barangnya itu nggak kejual sama sekali gitu sih, Kang. Oke. Nah, saya penasaran transisi dari Pandan Wangi ke Apukatnya nih. Itu tadi kan IT ya. Apukat pun awal-awal IT kan. Awalnya berarti IT. ganti nama aja lah Iya, ya. ganti nama. Pandan Wangi ini jadi Apukat. Nah, terus jadi ke marketing, digital marketing atau agensi ini gimana tuh? Nah, singkat cerita sih kenapa Pandan Wangi pindah ke Apukat ya, Kang ya. Jadi ganti nama Apukat karena Pandan Wangi itu kan brandingnya ya tinggalnya di Cianjur. Terus saya pindahin ke Bandung itu pingin hal yang baru, walaupun memang dari Pandan Wangi itu adalah ada filosofinya juga gitu kan, ada harapan, ada cita-cita dari Pandan Wangi. Kenapa namanya Pandan Wangi? Karena kan Pandan Wangi itu terkenal beras yang mungkin kalau Akang mah secara brand atau merek. Dagang ya. Ya, tapi kalau Pandan Wangi ini kan beras aslinya yang ada di Cianjur, yang bisa ditanam itu di daerah Gekbrong kalau saya tidak salah, seingat saya itu Gekbrong. Pandan Wangi itu kan berasnya itu pulen, harum, wangi gitu kan ya. Nah, harapan saya adalah perusahaan saya pun seperti beras Pandan Wangi. Yang harum ya kan, di masa depan tuh perusahaan saya tuh benar-benar memberi ini ya, harapan buat saya gitu kan, merubah saya gitu, kayak gitu sih, Kang. Walaupun memang sebenarnya bisa berkembang, tapi karena dari sisi sayanya kurang bagus, mungkin dari bisnisnya dan keuangannya, akhirnya saya pindah ke Bandung, hijrah gitu, balik lagi, sebenarnya bukan hijrah, balik lagi ke Bandung. Saya ganti tim baru, akhirnya gantilah Pandan Wangi jadi Apukat gitu. Kenapa namanya Apukat? Iya, kenapa sama-sama nama-nama tanaman juga? Sama-sama. Singkat cerita, karena kan saya orang Lembang. Oke. Lembang terkenal dengan Lembang mau banyak ya. alpukat mentega. Oh iya betul. Ya kan ya, alpukat mentega kan manis. Ya kan ya, Kang ya. Nah, kenapa saya pakai nama Apukat ya karena alpukat mentega. Dan kenapa saya pakai nama Apukat selain itu adalah ngelihat brandingnya Apple. Oh, karena Apple. Pada saat itu kan kalau saya tidak salah di filmnya yang Steve Jobs gitu ya kan, orang Amerika kan suka buah apel. Ya kan, tapi biar nggak terlalu apel, akhirnya beliau pada saat di mobil ya, di alur filmnya tuh di mobil ngobrol dengan Steve Wozniak gitu, saya lupa. Steve Wozniak ya kan ya. Udah kenapa nggak apel aja? Kalau dia kan si Steve Wozniak itu kan The Beatles ya, yang Inggris banget lah ya. Nah kalau si Steve Jobs udah kenapa apel aja, nggak apel aja? Karena ngelihat truk yang lewat tuh ada buah apel, tapi apelnya digigit gitu kan. Nah filosofinya dari situ sih, Kang, kenapa saya kasih nama Apukat tuh karena biar besar, dan berdasarkan data juga dari Google Trend gitu ya kan. Dari tahun berapa ya waktu itu saya ngelihatnya tuh 2017, 5 tahun ke belakang gitu ya, dari sampai 2012 tuh jus yang paling banyak diorder sama orang Indonesia adalah Apukat. Se-Indonesia ya, Kang ya. Kedua tuh kalau saya tidak salah tuh jus jeruk deh. Jadi kayak saya kasih nama Apukat biar besar gitu kan, namanya seperti itu sih, Kang. Iya, menarik juga ya. Iya, jadi tidak hanya berdasarkan daerah saya tinggal Lembang, alpukat mereka, tapi ngelihat Apple juga dan ngelihat tadi data, oh orang Indonesia sukanya jus alpukat. Simpelnya gitu, orang suka apukat kan gitu kan, seperti itu sih, Kang. Tapi ada ini juga nggak, apa namanya, kan sebenarnya kalau kesukaan itu bisa macam-macam ya. Betul. Gitu. Tapi konsisten nih dari yang pertama Pandan Wangi, ibaratnya tadi ya tanaman lah gitu ya, dan kedaerahan. Iya, gitu. betul. Ini kan juga diambil gitu, tanaman dan kedaerahan gitu. Memang apa ya? Memang karena orang Jawa Barat kali atau orang Sunda gitu kan, orang Sunda atau ini kan suka apa ya, ngelihatnya ke alam atau misalnya ya memang kalau di Jawa Barat kan komoditas ngelihatnya lebih ke komoditas sumber daya alam kan, tanaman dan segala macam. Ada kayak gitunya secara nggak sadar mungkin ya. Iya, memang seperti itu, Kang. Maksudnya saya juga nggak kepikiran gitu. Walaupun saya ada kiwi orang kan nganalogin kayak buah kiwi kan. Iya. Tapi sebenarnya bukan dari situ gitu, nggak kepikiran ke arah buah, tapi lebih ke bahasa Inggris yang di Indonesiain aja. Apa tuh? Kiwi antrian, bahasa Inggrisnya kan kiwing ya. Oh iya, kiwing ya. Kiwi tuh kayak gitu kan. Berarti kalau Kang Fadil lebih ke tadi ya, lebih memang begitu. Iya, apa kedaerahan atau nama-nama Indonesia lah. Ya.
Tapi kenapa nggak alpukat bahasa Indonesia tapi alpukat? Nggak enak didengar sih Kang gitu. Panjangan juga ya. Betul sih, alpukat. Iya sih, ya, Nggak enak alpukat sih. aja, alpukat ya. Kenapa hurufnya dua. 2? Lihat Google, Facebook. Sukses nih gitu kan. Saya yang meyakini itu ketika namanya O-nya jadi 2, sukses nih kayak Tapi gitu. Google emang bahasa Inggrisnya Google. Iya betul sih. Roadbook gitu kan. Ya gitu sih ngelihat itu sih karena O-nya 2, kenapa nggak kita juga O-nya 2 gitu sih. Oke. Ya menarik. Baru tahu. Kayaknya bagus sih ya kita bikin dirimu pengurus di Suara Bandung nggak sih? Bukan sih Kang. Bukan. Siapa yang mengurus? Maksudnya bikin ini aja, bikin apa sih namanya? Kayak video-video singkat gitu. Kenapa namanya Apukat? Misal bisnis Iya, anak ya. aja gitu. Kenapa namanya advisory gitu kan ya? Kenapa namanya No Limit? No Limit gitu ya. Kenapa namanya Kiwi yang kayak gitu-gitu? Oh iya, tapi itu jadi unik juga ya. Iya, Karena jadi kita unik. udah tahu. Biar tahu ya Iya, kenapa karena- dikasih nama itu kan ya. Itu bisa diusulin ke Kang Dea nanti. Benar-benar. Ya, nah terus itu tadi oke lah itu latar belakangnya namanya transisi ke digitalnya gimana tuh? Nah, transisi ke digital itu karena banyak klien tuh minta ketika dibuatin website sama saya gitu ya. Sekalian dong tolong SEO-nya. Dan kebetulan saya belajar SEO tuh udah dari lama sebelum ngediriin perusahaan di tahun 2009 saya masih sekolah Kang gitu. Dan saya tahu sekolah internet marketing Asian Brand itu kan saya belajar di situ pertama kalinya. Itu dari Kang Syarif yang Cyberlab karena beliau itu juga senior saya Kang. Jadi kakak kelas saya waktu saat di SMK Wikrama Bogor. Tapi beliau udah lebih lama lulusnya gitu. Kalau saya masuk, beliau udah lulusnya jauh lebih lama lah kan gitu kan. Karena beliau tuh angkatan 2008 kalau saya tidak salah sih. Kalau saya kan lulus 2011 ya. Kayak gitu sih Kang. Saya belajar itu karena banyaknya klien minta dibantuin SEO-nya. Ya udah deh. Jauh sebelum pandemi kan itu tahun 2016. Kan 2015 saya ngedirin Pandan Wangi. 2016 saya akhirnya udah deh sambil ini, tapi tetap brandingnya software house, bukan digital marketing gitu ya. Sambil ngebantuin SEO juga, sambil nawarin juga jasa SEO-nya. Nah, baru 2017-nya ketika ganti nama Apukat, brandingnya adalah digital marketing agency. Sebenarnya bukan software house, walaupun tetap ngambilin projectnya adalah software house, Kang. Tapi udah dirubah sama saya di awal itu tuh digital marketing agency. Cuman memang secara promosinya belum terlalu jor-joran aja gitu sih, Kang. Ya, oke. Dan saya lihat juga ada beberapa brand yang dipegang juga ya teman-teman kita juga. Ya, ada di Startup Bandung. Dari BIM juga ada. Dari BIM ya, nggak usah kita sebut lah ya. tapi berarti so far bagus dengan model bisnis ini ya sebagai Ya, sih, Kang. SEO dan marketing agency yang kayak gini-gini ya. Oke. Nah, balik lagi ke yang konten atau ke masalah yang UMKM dan apa tadi kita ngomongin masalah pendidikan atau pembinaan UMKM itu. Baru-baru ini kan lagi rame nih terkait dengan UMKM menurun omsetnya gara-gara TikTok Shop ya gitu. Pandangan di mana? Kalau Tapi dirimu SEO aja atau juga sosial ada yang lain, sosial media manajemen aja, Sosial Kang. media manajemen Ya. juga ya. Oke. Jadi kalau terkait ini ya teman-teman UMKM banyak yang omsetnya turun, apalagi nyalahinnya ke TikTok gitu. Sebenarnya nggak tepat juga ya. Bukan salah TikToknya sih sebenarnya, tapi kitanya aja yang tidak memiliki kebijakan yang ketat gitu ya di Indonesia sendiri dari pemerintahannya untuk memproteksi, menahan untuk barang-barang impor yang sangat banyak sekali gitu ya, yang bisa kita dapatkan dengan mudah dengan lewat marketplace yang ada di sana di Cina gitu kan ya, kayak apa sih namanya tuh Alibaba dan lain-lainnya gitu ya teman-teman semuanya. Bahkan juga kan ada yang dari importi.org yang orang Indonesia sendiri ya punya, siapa sih saya lupa namanya teh. Orang Bandung juga. Orang Bandung juga itu tuh ya. Nah, harusnya kan diproteksi itu sih, Kang. Atau si UMKM juga harusnya dibantu sama pemerintah sih, Kang. Gitu. Karena saya ngelihat Korea, ya kan Korea Selatan ya teman-teman, Cina yang dulunya miskin, toh bisa jadi kaya. Bahkan Korea Selatan itu jauh lebih miskin daripada kita ya, Kang ya. Pada saat tahun 1999 ke bawah, tahun 90-an lah ya. Tapi mereka bisa gitu. Jadi seharusnya tuh pemerintah tuh membantu UMKM diberdayakan sih. Mereka bisa menciptakan produk yang bisa bersaing lah dengan produk-produk dari impor secara murahnya. Karena kan UMKM kita tuh harganya mahal karena dia tidak bisa produksi secara banyak ya Kang ya. Kalau produksinya banyak pasti harganya bisa turun ya Kang ya. Karena mungkin produksinya sedikit akhirnya turun. Terkait tadi masalah omsetnya turun ya bukan hanya berdasarkan TikTok saja tapi mereka kurang inovasi aja sih menurut saya. Apalagi Tanah Abang gitu ya Kang ya. Pasar Baru juga sama kok. Sepi gitu. Saudara-saudara saya yang jalan di Pasar Baru sepi gitu. Bahkan yang di lantai 5, 6, 7 tuh udah sepi banget lah. Untuk retail ya. Iya, retail tuh sepi banget gitu. Jadi sebenarnya lumayan ya. jadi sebenarnya bukan salahin TikToknya tapi salahin diri kitanya tidak mau
belajar ilmu tentang online-nya. Walaupun secara pribadi saya sendiri konvensional tetap butuh, tetap diperlukan. Cuman ya balik lagi, kita bisa berinovasi nggak dari sisi konvensionalnya untuk marketingnya gitu ya, untuk sellingnya, dan sisi online-nya untuk brandingnya. Karena kan yang namanya online kita pasti bersaing ya dengan banyak orang, mau nggak mau saingan harga. Tapi kalau kitanya punya value, ya Kang ya, saya yakin produknya mahal pun orang pasti tetap beli kok. Toh Akang aja sepatu apa Kang? Suatu Skechers. Tuh Akangnya beli Skechers, kenapa Ada, nggak beli tapi yang lokal? lokal juga Wah ada ada ya yang kan. lokal. Tapi tetap beli Skechers kan, walaupun mahal. Kalau untuk jalan lebih enak. Iya kan, gitu. Maksudnya walaupun di produk lokal juga ada yang bagus istilahnya, cuman kitanya belum tahu aja, ya kan. Secara kenyamanan tuh sepatu apa sih yang cocok gitu ya, sepatu lokal. Apakah Aero Street, Brodo, atau apa sih? Banyak kan ya sebenarnya, cuman kita nggak tahu yang nyaman seperti apa. Nah, harusnya ya UMKM tuh seperti itu sih, menyampaikan value-nya. Terus kalau bisa mereka juga buat produk sendiri, karena kan kebanyakan justru di Tanah Abang juga impor kan. Kalau saya lihat rata-rata iya kan, ada yang impor juga ya. Harusnya ya kalau misalnya mereka omsetnya turun ya mereka juga berinovasi. Nah, saya kemarin dapat ini juga info dari grup BIM ya Kang ya. Ada satu orang gitu yang jualan di Tanah Abang, akhirnya dia tuh pingin juga nih punya brand sendiri. Yang tadinya jualan brand-brand punya orang, atau istilahnya dia tuh produksi sendiri, cuman nggak dikasih brand. Akhirnya dia bikin sendiri dan dikasih brand. Kayak gitu sih Kang. Harusnya seperti itu sih. Iya sih, kalau berarti tadi ada 2 poin ya. Yang pertama dari sisi regulasi, lalu yang kedua dari sisi UMKM-nya sendiri mesti coba berinovasi. Berinovasi sih Kang. Mencari celah lah ya, Betul. gitu ya. Iya sih, yang sekarang justru kalau sekarang kan udah mulai diatur tuh makanya kan sama pemerintah kan yang baru-baru ini. Kan kemarin kita pas lagi Kemenkop juga salah satu Asdep juga bilang kan, oh iya kita nggak terlalu pro sama TikTok walaupun sambil bercanda ngomongnya gitu, tapi salah satu poin dia adalah ya, dan kemarin baru disahkan sama Pak Jokowi atau siapa gitu, masalahnya perdagangan TikTok Shop itu udah nggak dibolehkan atau bagaimana, saya juga belum terlalu detail sih. Tapi sebenarnya pun sebelum adanya TikTok Shop atau TikTok juga ini, dengan adanya Shopee, Tokopedia, sebenarnya kan udah kegerus juga ya. Iya, udah kegerus Kang. Jadi sebenarnya pintunya adalah tadi ya, keran impornya itu sih yang tidak terbatas. Makanya kan kenapa jualan online jadi lebih murah? Karena mereka tidak ada, dalam tanda kutip, mungkin pajaknya juga nggak jelas, terus juga Ya, awalnya ya. Iya, terus juga nggak mesti bayar toko, Betul. ibaratnya, dan segala pasti harganya, Karyawan juga dikit. karyawan juga gitu, makanya harganya pasti turun. Iya, gitu. iya, Kalau betul. ibaratnya kita jualan ini gitu di toko, kita harus ngitungin sewa tokonya berapa, Listrik dan lain-lainnya ya Kang ya. cover dengan harga produk ini Betul. kan gitu. Sedangkan kalau yang online itu enggak gitu ya. Berarti dari sisi regulasinya, lalu dari sisi orangnya sendiri mesti melakukan inovasi gitu. Iya, betul. Kalau sebagai background dengan sistem informasi, teknik informatika dan juga di software house gitu, lebih prefer UMKM tuh bikin website sendiri atau join ke marketplace yang existing? Oke, kalau saya pribadi ya Kang, jawabannya adalah dia punya website sendiri sih. Kalau arahnya mau jangka panjang dan dia punya brand sendiri gitu kan, arahnya juga pinginnya brandnya kuat, ya kan. Kita tahu nih sama-sama ya teman-teman, walaupun secara produsen udah mulai juga buka di marketplace. Indofood juga ya Kang ya, Indofood, terus dari apalagi ya, banyak ya brand-brand besar itu ya, Unilever dan lain-lainnya juga muncul ya di marketplace kayak Tokopedia, bahkan ada official store-nya gitu, atau mall-nya lah ya, kalau di Shopee itu Shopee Mall-nya gitu kan ya. Nah, walaupun mereka udah punya di marketplace, teman-teman, mereka juga tidak melupakan yang namanya website sendiri gitu. Terus ada orang yang mengatakan seperti, ya mereka kan udah brand besar. Enggak juga. Kalau kita bicaranya brand-brand kecil, banyak kok brand-brand yang banyak orang tidak tahu. Contoh mungkin Akang tahu Dan Blank. Pernah. Brand fashion, pernah dengar kan ya, tapi nggak mendalami ya kan ya. Itu juga udah punya website. Terus apa lagi ya? Kanaya Scrub, pernah dengar Kang? Belum. Itu juga udah punya website. Scruff ya. Iya, banyak kok brand-brand hijab, brand-brand fashion gitu ya yang nggak dikenal oleh banyak orang. Bahkan kita laki-laki mungkin ya nggak terlalu mengetahui brand-brand fashion muslimah gitu. Banyak kok yang punya website, Kang. Jadi kalau website itu tuh simpelnya untuk jangka panjang. Sampai kapanpun, saya berani jamin, sosial media sama website atau sosial media dengan search engine gitu ya, Google, justru sosial media bisa mati lebih duluan. Facebook udah mulai turun walaupun memang masih secara data tuh masih tinggi. Tapi kan secara parmornya untuk jualan udah mulai turun.
Ya Facebook paling buat curhat, ya kan masalah berita Diskusi dan lain. politik. Ya, diskusi politik gitu kan. Tapi kalau kita lihat kan dibandingkan beberapa tahun ke belakang atau bahkan Friendster lah hilang. MySpace.web.id hilang, ya kan. Terus mungkin akan tahu 6 Degree, Iya. Mic 33, Mic 3T, ya kan udah kemana ya kan. Banyak lah sosial media itu yang udah mati ya kan, dibandingkan search engine malah semakin berkembang. Walaupun banyak orang yang bilang wah SEO akan mati, website akan mati, saatnya mah udah aja aplikasi mobile. Kan kalau aplikasi mobile semua brand bikin emang cukup HP kan muat ya kan. Di HP misalnya semuanya aplikasi bentuknya gitu kan ya. Saya yakin HP-nya nggak akan muat sih. Gitu, makanya website itu jauh lebih penting dan tidak akan pernah mati sampai kapanpun dibandingkan sosial media. Walaupun memang tidak apple to apple. Tapi kan kalau misalnya secara branding kita bicaranya bisnis, apple to apple aja. Kalau sosial media secara bisnis kan kita nggak tahu akun kita bisa aman sampai kapan. Ketika di banned sama Instagram nggak bisa balik lagi. Apalagi dihapus permanen. Tapi kalau website kan nggak ada yang nge-banned. Paling yang nge-banned adalah Kementerian Kominfo ya, kalau misalnya kita tidak mendaftarkan ya kan ya, kayak gitu sih Kang simpelnya. Iya sih, betul. Dan juga apa ya, itu adalah channel yang kita kelola sendiri ya. Betul, Jadi channelnya sendiri. Tidak tergantung sama apa namanya marketplace. Dan nggak perang harga juga. Iya. Tapi kalau dari sisi tadi ya, kalau dari sisi ini sebagai konsultan nih ya, misalnya sebagai konsultan marketing atau ini ya, ketika ada beberapa channel, kan, misalnya marketplace pun ada Shopee, ada Tokopedia dan lain-lain gitu ya, terus ada website sendiri. Kalau sebagai UMKM lebih bagus transaksi itu langsung diarahkan ke mana tuh? Biasanya kalau saya lihat kan misalnya walaupun ada website, transaksi tetap di marketplace. Kayak gitu. Gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi untuk di awal nggak masalah untuk transaksi itu check out-nya di marketplace. Tapi sambil di-build juga websitenya. Karena banyak banget kan kemarin aja saya ikutan yang eventnya Evermost ya. Si pembicaranya kan udah punya website ya namanya Kila Food. Tapi saya nyebutnya Kaila Food yang seblak itu kan ya. Oke. Dia udah punya website. Tapi sayang sekali websitenya simple, terlalu sederhana. Belum ada check out. Nggak, check out-nya diarahin ke marketplace justru, ya kan. Nah, saran saya si website itu tuh udah diaktifasi, udah mulai diaktifasi, walaupun memang nggak langsung instan gitu ya. Tapi secara perlahan lah gitu. Artikel, konten, terus udah ada check out-nya juga di websitenya, walaupun memang secara transaksi Gampang lah, marketplace, WordPress gampang kan, terus tinggal pakai payment gateway kan udah bisa ya Kang ya, kayak gitu. Jadi diarahin dari orang tuh perlahan dari yang tadinya marketplace arahin ke website gitu Kang. Yang dimana misalnya di awal nggak apa-apa kita pakai sistemnya tuh ketika mereka mau order di website kita kasih diskon 10 atau 20%. Jangan terlalu banyak-banyak. Yang jadi salah adalah atau kurang tepatnya adalah diskon 50%. Terlalu besar kalau menurut saya pribadi sih Kang. Itu akan menghancurkan bisnis kita sendiri sih. Oke. Ya kan? Secara omset mungkin tinggi, tapi kan secara revenue atau margin bersihnya kan kecil. Iya, kayak gitu sih Kang. Iya, betul. Soalnya tahun lalu tuh saya sempat mungkin di Indonesia belum terlalu kejadian ya. Jadi tahun lalu tuh saya ke Berlin kan. Iya, ke Berlin ketemu sama beberapa dalam tanda kutip sebenarnya startup travel yang dari Eropa, Italia dan lain-lain kayak gitu-gitu. Terus kita diskusi masalah marketplace, kayak Traveloka kayak gitu-gitulah ya. Terus mengarah juga ke kayak Tokopedia atau Shopee gitu yang ada di Eropa sana kayak gitu-gitu. Terus dia bilang di sana memang sama seperti Kang Fadil bilang, bagusnya punya website sendiri. Kenapa? Karena satu, ketika ujungnya nih ya si marketplace yang ada di sana itu ketika udah tahu produk apa yang laku, mereka bikin sendiri. Iya, gitu kan. sama kayak di Shopee juga gitu. Kayak di Shopee dan Tokopedia juga sekarang mereka bikin sendiri. Dan karena mereka yang punya platformnya, ya daripada nguntungin dagangan orang, nguntungin dagangan sendiri kan. Jadi yang dipromot adalah dagangan yang mereka jual sendiri betul. gitu kan. Makanya ujung-ujungnya terus juga masalah insentif, harga dan segala macam. Akhirnya lebih bagus ya independen punya website yang kita kelola sendiri. Iya, betul Kang. Kan. Dan juga makanya strateginya bagus juga tuh. Saya lihat juga kalau saya beli di Tokopedia atau apa, sekarang udah mulai ada tuh beberapa brand lah ya. Itu mengarahkan kalau mau yang free ongkir atau kalau mau kita kirim langsung sama kurir mandiri, transaksinya via ini ya, via website kami. Jadi belum tentu diskon juga, bisa jadi hanya sekedar servis tambahan. Betul, bisa juga kayak gitu. Iya. Itu udah iya ya, daripada saya terus kalau dikirim pakai jasa kurir yang ada di Tokopedia atau Shopee itu kan jadi mengarahnya
apa namanya yang umum kan, kurir-kurir yang ada gitu. Sedangkan kalau saya pengen itu dibawa langsung ke rumah biar lebih aman dan segala macam, pakai mobil dia gitu. Itu berarti kadang-kadang saya switch ke situ sih. Iya betul sih Kang, kayak gitu. Dan ini juga sih yang saya bukan sesal, yang ngelihatnya tuh kayak UMKM tuh terlalu mendewakan sosial media. Sosial media dan marketplace itu. Kalau marketplace enggak juga sih. Sosial media sih yang paling pertama tuh yang mereka dewakan tuh. Udah aja pakai TikTok aja jualannya. Saya pribadi sebelum ada kasus penutupan ini ya Kang ya, udah memprediksi, udah melihat, karena sebagai seorang digital marketing kita harus membaca data, membaca peluang, membaca prediksi, bukan prediksi berkaitan dengan takdir, bukan ya, tapi prediksi terkait tentang bisnis kita teman-teman semuanya, bahwa TikTok ini pasti akan ada habisnya, pada ujungnya nggak mungkin enggak gitu, karena dulu Friendster tergerus sama Facebook. Sejauh sebelum Friendster ada yang namanya 6 Degree, sosial media pertama ya Kang ya Kang. Terus MIRC, ya Kang pernah main ya Kang. Wah, ya kan lama. Terus Yahoo Messenger ya kan tergerus ya kan ya. Ada Friendster, ada Facebook, terus ada Facebook, ada Instagram, ada WA dan lain-lainnya banyak kan ya Kang, seperti itu. Jadi nggak ada yang abadi gitu. Teman-teman harus siap-siap gitu ketika misalnya satu channelnya ditutup, ibaratkan toko nih digusur. Teman-teman harus mempersiapkan mau pindah kemana, ya kan, kayak gitu sih. Harus ada covernya gitu yang bisa mengcover teman-teman ketika sosial media ini tutup atau sosial media ini dibatasi, ya kasusnya oleh pemerintah, teman-teman harus siap sih pindah kemana ya. Salah satu caranya adalah teman-teman tuh harus punya website sendiri untuk nge-branding dan lainnya, karena website itu jangka panjang teman-teman. Teman-teman ketika ngiklan itu hanya untuk pada saat hari itu aja. Tapi ketika teman-teman mainnya organik, apalagi di website, itu bisa jangka panjang, gitu. SEO lebih jangka panjang. Betul, walaupun memang secara budget, SEO pasti jauh lebih mahal, Kang, dibandingkan sosial media. Karena jasa SEO tuh rata-rata sekarang udah mahal-mahal sih dibanding sosial media. Tapi efeknya itu jangka panjang, 2-3 tahun loh kerasanya efeknya. Jadi ketika Akang misalnya main SEO Kiwi nih, setahun ini Akang optimasi jor-joran gitu ya, benar-benar digenjot gitu ya selama setahun. Terus Akang tahun kedua dan tahun ketiganya nggak lagi pakai orang SEO. Dikeluarkan misalnya atau di-resign gitu ya. Efeknya akan kerasa 2-3 tahun kemudian, Kang. Gitu sih, Kang. Iya, saya dulu, istri saya tuh ada les-lesan gitu ya, dan saya juga di Kiwi, kita juga di awal-awal tahun tuh main konten artikel dan lain-lain dengan SEO kayak gitu ya. Terus kayaknya setahun yang lalu udah nggak ada yang handle lagi, tapi tetap page 1 atau kalau organik itu tetap nomor 2, nomor 1 lah, naik turun kayak gitu. Kalau ditambah iklan ya tentu saja jadi naik. Nah istri saya juga kayak gitu, dia jalan 5 tahun lah ya, paling 3 bulan awal doang tuh kita bikin berapa ribu konten ya tentang pendidikan dan segala macem gitu, artikel, tapi tetap bertahan gitu, walaupun sekali harus di repost lagi, diperbaharui tanggal betul. macam kayak gitu itu memang sangat membantu dan dari situ yang utama gitu. Karena orang Indonesia tuh aneh sih, terlalu pesimis. Iya. Tapi menganggap kan bukannya orang Indonesia malas membaca ya. Nah, dia kan udah pesimis, Kang. Sebenarnya enggak, berdasarkan data ya dari Google sendiri, orang Indonesia ternyata masih banyak kok yang suka membaca. Iya. Tapi memang ini sih apa namanya ya mungkin ada benarnya juga malas membaca. Jadi kan hanya yang kita tempel keyword tertentu aja kan. Artikelnya kadang-kadang belum terlalu mesti nyambung, yang penting udah masuk website kita baru nanti dia ngeliat yang lain kan sebenarnya. Gitu. Ada begitu. Tapi ini Kang, saya pengen ada kemarin saya lagi mentoring di BI juga ya. Dan saya juga cerita tentang SEO dan juga Google kayak gitu ya. Nah, terus ada salah satu peserta yang nyamperin saya setelah selesai gitu. Dan kita diskusi, akhirnya saya benarkan juga dia gitu. Dia bilang seperti ini gitu. Kalau SEO itu dia bilang itu, atau dia membandingkan ya produk dia apa ya, saya lupa waktu itu. Dia membandingkan antara SEO dengan social media optimizer, SEO kayak gitu ya. Dia bilang kalau SEO itu untuk produk-produk atau jasa yang memang orang udah cari duluan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya IT atau misalnya bisnis saya instansi udah nyari sistem antrian online yang kayak gitu-gitu, atau misalnya bisnis saya coworking space, orang udah nyari coworking space seperti itu gitu. Sedangkan itu tidak cocok di sosial media. Jadi kalau kita misalnya iklan coworking space atau iklan antrian online di sosial media, orang scroll tiba-tiba muncul, nggak ada trigger untuk beli karena ya dia nggak terlalu butuh, paling masalah interestnya aja yang beririsan, atau misalnya coworking space dia sering di coworking space itu muncul gitu.
Tapi tidak serta-merta gara-gara ngelihat iklan di sosial media ada iklan coworking space jadi pengen beli kan, jadi pengen nyewa kan enggak. Itu spesifik untuk orang yang memang nyari kantor gitu kan. Nyari baru cocok di Google atau Di SEM lah ya kalau buat iklan. Buat iklan gitu ya. Nah, kalau yang di sosial media dia jelasin kayak produk hijab kayak gitu. Jarang ada orang yang nyari hijab segi 4 motif gitu misalnya ya di Google gitu. Justru orang nyari itu langsung di marketplace atau gara-gara ngelihat di sosial media, wah si artis ini nge-tag ini OOTD gitu misalnya, brandnya gitu ya, di tag apa ini, baru tertarik. Jadi beda gitu behaviornya. Kalau untuk produk-produk yang dimunculkan bisa jadi tertarik, ada yang produk-produk harus dicari dulu gitu untuk orang tertarik gitu nggak kalau berdasarkan Kalau menurut saya sih enggak juga sih Kang, karena bisa di behaviornya audiens Indonesia kan unik ya. Ada yang tadi seperti Akang sampaikan juga, ada juga yang behaviornya tuh misal contoh gini, duh saya misalnya pingin beli HP baru, iPhone 15 keluar nih, ya kan, tapi kan dia belum tentu juga beli di iBox, karena kan banyak juga ya, ya kan. Misalnya Akang jualan iPhone nih, walaupun Akang bukan dealer resmi kayak iBox ya kan, atau Gmem ya kalau nggak salah ya, kayak gitu kan ya. Tapi Akang juga pingin jualan gitu iPhone. Caranya gimana? Nah, kita tahu misalnya ada orang yang pingin beli iPhone, maka buying journey-nya dia loncat dari satu channel ke channel lainnya, Kang. Nggak mungkin dia hanya di Instagram doang, nggak mungkin hanya dia TikTok aja gitu kan ya. Sebelum akhirnya dia memutuskan, nah Akang tuh harus masuk ke celahnya. Ya kan, entah itu dari sosial media Akang harus ada, websitenya juga harus ada, marketplace-nya juga harus ada, offline store-nya juga harus ada. Jadi omnichannel marketing itu penting, bukan hanya untuk online tapi untuk offline-nya juga. Nah, Akang tuh masuk ke situ tuh untuk nge-distract gitu. Nih, di gua juga ada gitu. Atau misalnya Akang juga sama-sama resmi gitu. Nih, gua juga udah resmi gitu, istilahnya seperti itu. Misal Kiwi itu jadi service centernya, disebutnya tuh Kang? Kalau kita jualan HP yang resmi itu apa disebutnya? Distribusi resminya lah ya, kayak gitu ya Kang. Kiwi itu sebagai distributor resminya iPhone lah ya. Nah, gimana caranya kita bisa ngedistract? Karena tadi Kang, walaupun Akang tadi sebutkan itu benar juga, nggak salah, tapi ada juga yang seperti itu, buying journey-nya tuh loncat dari channel satu ke channel lainnya. Makanya ketika mungkin untuk produk iPhone cocok, tapi kayak misalnya tadi ya kalau misalnya kita jangan bicara iPhone deh ya, kita bicaranya tadi Kaila Food, seblak deh. Nah, mungkin dari Google orang nggak akan langsung nyari seblak enak, enggak. Tapi kan kita bisa apa ya istilahnya, bisa mendistract. Kita bisa mengetahui nih, kita harus belajar tentang data. Orang tuh sukanya apa sih kalau di Google tuh nyari kata kuncinya apa sih? Nah, sebelum bicara kata kunci, kita juga harus membahas, kan kita punya, sorry nih teman-teman, simpelnya gini. Kita agak teknis nih. Misalnya Kaila Food nih jadi kliennya Apukat ya, dia kan jualan seblak nih. Oke, kita buat yang paling pertama kali adalah strateginya mau seperti apa. Sampai akhirnya ke sales page-nya atau ke checkout-nya ya kan ya, ke conversion-nya kayak gitu kan. Maka di awalnya yang saya pikirkan atau tim saya biasanya adalah membuat topik clustering. Ya, di mana topik clustering itu ada topik ownership. Topik ownership-nya adalah seblak instan misalnya kan ya. Terus misalnya cemilan seblak atau apapun yang berkaitan dengan seblak lah Kang, kayak gitu. Terus kita lihat di Google Trend, datanya seperti apa. Kalau datanya ternyata bagus, berarti bisa dioptimasi gitu si SEO-nya kayak gitu kan. Nah, cara kami optimasi bukan hanya sekedar landing page-nya saja atau product page-nya atau sales page-nya saja, tapi artikelnya. Nah, konten artikel apa yang harus kita buat? Kita buat tadi di topik clustering. Kita bagi menjadi subtopik, menjadi sub-subtopik yang dimana itu berkaitan dengan produknya seblak nantinya. Contoh misalnya di seblak itu ada apa saja sih? Ada cikur kan? Ya Kang ya? Nah, kita bikin ya kan mengenai cikur. Ya, cikur itu apa sih? Apa itu cikur lah seperti itu. Terus nanti kita bikin lagi artikel kedua. Manfaat cikur tuh apa aja sih? Lebih ke manfaatnya. Terus baru ke tiganya adalah si engagement ketiga adalah sales page-nya gitu. Nih ada seblak rasa cikur misalnya seperti itu sih Kang. Simpelnya kayak gitu sih Kang. Jadi yang saya dapatkan dari mentor saya yang SEO gitu ya, dari Om Rido, kita bikin yang namanya topik clustering, terus kita juga bikin planning kontennya dengan 3 topik. To inspire, to educate, to convert. Jadi mereka tuh perlu diinspirasi gitu ya. Mereka perlu dikenalin, istilahnya informasi itu harus disampaikan, terus mereka perlu diedukasi. Tadi apa itu
cikur atau apa sih kencur gitu ya, dimasukkan ke yang to inspire, to educate adalah manfaatnya, to convert adalah ini ada produk seblak cikur, kayak gitu simpelnya Kang. Oke. Ya kalau makanan masih mungkin orang ya kalau kita ngomongin website kan berarti masih memungkinkan orang ketemunya via googling juga. Iya. Misalnya saya di Bandung gitu. Seblak enak Bandung. Misalnya Bisa gitu juga ya, kayak gitu. kombinasi kayak gitu pasti kan muncul juga tuh. Ya tadi sih argumen yang ada UMKM yang dari BI itu dia ngobrol saya, dia produknya saya lupa sih di produknya apa ya. Cuman dia bilang tuh kayaknya nggak cocok deh Pak, karena kalau misalnya taruhlah jilbab gitu ya, saya lupa di produknya apa. Itu jarang ada orang nge-googling jilbab. Pasti Memang cari iya. cara belajarnya bukan seperti itu Kang di SEO tuh Kang. Jadi kan SEO tuh terbagi menjadi 4 bagian di search-nya tuh. Iya, oke. Ada search informasional, navigasional, komersial, transaksional. Nah, informasionalnya kita harus ada tadi apa itu cikur, manfaat kencur. Terus ada navigasionalnya. Navigasional tuh yang kita arahkan tadi. Lokasi atau misalnya seblak enak di Bandung rekomendasinya. Nah, itu kan lebih ke navigasional. Karena kan nantinya munculnya Google Maps, ya kan? Ada yang komersial. Komersial itu berkaitan dengan si informasi produknya, informasi produknya. Dan ada yang terakhir adalah transaksional yang berkaitan dengan sales page-nya. Ketika kita edukasi nih produk knowledge-nya, mereka bisa beli di mana sih? Kayak gitu sih Kang. Jadi kita tuh mikirnya nggak boleh sempit kalau di SEO, harus lebar. Orang tuh kalau berkaitan dengan fashion, wanita tuh sering searching apa sih di internet? Kayak gitu sih Kang. Ya, berarti nggak langsung ya. Belum tentu langsung ke sales page atau langsung ke ini ya. Betul. Jadi pikirnya jangan ke sales dulu gitu. Iya. Bisa jadi ya kayak apa ya? Kalau saya dulu sering pas lagi rajin-rajin main SEO itu, contoh misalnya kita mau jualan villa di Lembang gitu ya, atau villa ini honeymoon gitu. Nah biasanya kita bikin apa tadi ya istilahnya informationalnya atau inspirationnya tadi itu adalah misalnya ini adalah villa-villa yang cocok untuk kamu bulan madu. Bisa ya, kayak gitu juga Kang. Jadi memang kontennya bukan langsung kita ngomongin untuk jualan. Betul. Karena kita mesti tahu journey-nya dulu ya, Iya. funnel-nya. Iya, bener. Dulu. Dan itu nanti kita Bahkan bisa- ketika misalnya Akang punya villa, punya websitenya, Akang juga nggak masalah bikin rekomendasi villa di Bandung. Sisipin aja villa kita gitu. Tapi jangan di posisi pertama nomor gitu. 3 bikin- Misalnya nomor 3 atau nomor 4 atau nomor berapa, jangan nomor 1 jangan nomor 2 gitu. Hindari nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita tuh kayak ngerasa oh keren nih. Padahal dia yang sendiri yang ngerekomendasiin tapi dia ada di posisi 3 atau 4 gitu kan. Seperti itu sih Kang. Betul. Iya sih betul. Jadi memang secara general pasti akan ya tadi lebih long lasting, lebih bisa bertahan betul. kayak gitu. Kalau jasanya Apukat sendiri itu apa aja tuh, Kang? Nah, jasanya Apukat tuh saat ini kita fokusnya di SEO, manajemen Kang. Itu yang pertama. Terus yang keduanya Jadi kalau di hire dalam artian langsung ngomongin konten, jumlah konten per bulan atau enggak, lebih ke Gimana? kita tuh audit dulu websitenya. Terus nanti objektif kita akan naikin jadi landing page gitu. Iya. Jadi nomor 1, nomor 2 gitu. Enggak juga sih Kang. Lebih ke objektifnya tuh adalah kita ngelihat dulu hasil websitenya seperti apa sih auditnya. Audit dulu. Apa yang harus diperbaiki. Kalau mereka udah punya aset, misalnya udah ada punya artikel sebelumnya, sebelum kita bantu gitu, mereka udah punya berapa banyak sih? Oke. Dan artikel tersebut mana yang udah perform, mana yang belum. Oke. Ya kan? Nah, terus baru itu tuh secara teknikalnya mana yang harus kita perbaiki dari sisi teknikalnya. Lanjut kita bikin konten strateginya seperti apa, strateginya, campaign-nya, dan dari konten yang mereka udah punya, udah miliki, kita kan bikin topik clustering nih Kang. Terus kita mapping dari konten yang ada mana yang termapping, yang masuk, baik itu dari yang perform ataupun yang tidak perform, mana yang masuk. Yang masuk ketika sudah perform kita upgrade, kita revisi, kita upgrade lah ya biar jadi lebih baik lagi. Yang tidak perform kita perbaiki biar jadi perform. Konten yang sebelumnya sudah ada tidak termapping itu disimpan dulu biasanya sama kami Kang. Dibiarkan dulu sambil dilihat nanti datanya. Nah, yang tidak perform gitu ya, yang tidak masuk termapping gitu ya, biasanya kita biarkan aja karena biasanya jadi sampah sih Kang. Biar dapat traffic gimana caranya? Kita kasih traffic dari artikel lain yang kita arahkan ke artikel tersebut. Oke, di ping lah ya. Ya, terus strategi lainnya adalah kita ngelihat kompetitor. Kompetitor pakai content amplification nggak? Ya maksudnya pakai media nggak bikin press release di Kompas gitu kan ataupun di Kumparan. Nah kalau mereka bikin ya kita juga ikutan bikin gitu. Seperti itu sih Kang.
Oke, berarti nggak langsung ngomongin kayak Jumlah artikel gitu. jumlah artikel atau misalnya Enggak. objektif biar bisa naik ke berapa yang kayak gitu-gitu. Nah, nanti Justru ada di KPI-nya. strategis. Oke. KPI-nya tuh masing-masing ada, Kang. Oke. Technical KPI-nya apa, konten marketing KPI-nya apa, konten amplification kalau mereka punya budgetnya gitu ya untuk ngiklan di media gitu ya kan, ataupun di website lain, itu apa KPI-nya. Jadi masing-masing itu tuh ada KPI-nya. Gitu sih. I see. Menarik. Nanti mungkin offline ada yang saya pengen ngomongin. Boleh, Kang. Siapa tahu menarik. Terus apa lagi tuh? SEO jasanya. Terus yang kedua adalah create campaign marketing. Apa tuh? Jadi kita fokusnya adalah buat campaign marketing yang dimana nanti eksekusinya bisa pakai channel apa aja. Oke, berarti yang di-create adalah Campaign-nya. campaign-nya. Iya. Dari tema sampai ke teknis Betul. ininya, Iya. bentuknya Iya. gitu, formatnya. Tagline-nya apa? Oh, Ya kan nama campaign-nya apa yang bisa dijadiin tagline. Contoh yang klien Memanfaatkan momentum. ya klien saya kemarin di tahun 2021 atau Pindopay gitu kan. Pada saat momentum Ramadan, kita ngelihat itu kan orang Indonesia tidak boleh lagi mudik kedua kalinya. Di tahun 2020 dan 2021 Yang ini ya, ada misalnya. momentum. Iya. Topindopay kan jualan pulsa ataupun jualan paket data atau simpelnya PPOB ya teman-teman semuanya. Nah, kita di situ meeting kan secara Zoom dari tim Apukat sama timnya mereka, ngerembuk bikin apa aja nih. Terus target audiennya siapa, pesan yang ini disampaikan bagaimana gitu kan. Terus nama campaign-nya apa. Nah, dapatlah nama campaign-nya dari tim saya yang merekomendasikannya yaitu silaturahmi tanpa batas. Nah, silaturahmi tanpa batas bersama Topindopay kayak gitu kan ya. Yang dimana walaupun pesannya gitu ya, walaupun orang Indonesia tidak boleh lagi mudik gitu. Silaturahmi tetap bisa dilakukan kok lewat apa? Lewat Zoom, Google Meet gitu. Seperti itu sih Kang pesan yang ingin kita sampaikan simple. 2022 gitu kan, kita dapat klien lagi namanya Find Truth. Dia jualan bed cover sama bed sheet ya kan ya. Nah, 2022 kebetulan momentumnya orang Indonesia boleh mudik. Pemerintah membuka kembali mudik gitu kan setelah 2 tahun tidak boleh mudik nih. Nah, biasanya di mudik yang pertama kali ini setelah pandemi, bukan biasanya sebenarnya, tapi saya ngelihat ini kayaknya nggak akan mudik secara barengan deh. Karena kan awal-awal mudik lagi gitu ya, biasanya kan orang Indonesia tuh kalau sebelum-sebelumnya mudik tuh serentak gitu ya Kang ya. Tapi karena mungkin momentumnya masih pandemi ya kan, masih pandemi walaupun tidak sebesar 2021, saya ngelihat nih momentumnya tuh bisa dimanfaatkan juga. Orang udah bisa mudik lagi tuh dengan cara apa? Yang tadi Find Trust tadi, kita bikin nama campaign-nya adalah Sweet Ramadan with Find Trust. Biar Ramadanmu tambah sweet, tambah romantis dengan orang tua di kampung halaman, dengan keluarganya di kampung halaman, yang biasanya mereka bawa oleh-oleh dari kota asal gitu ya. Mereka bawa bed cover dan bed sheet yang baru, Kang. Spray yang baru gitu kan. Jadi suasana kamar baru, mereka ketemu pun baru lagi kan. Seperti itu sih, Kang. Simpelnya seperti itu sih pesannya. Oh, itu ya, berarti apa lagi terus? Udah itu aja sih. Jadi channelnya bisa pakai apa aja, bisa pakai sosmed, bisa pakai iklan, bisa pakai email, bisa pakai SEO gitu. Channelnya ya ngikutin apa aja, kalau mereka ada budgetnya buat apa aja gitu sih. Channel apa aja. Terus kalau yang terakhir sih itu mah ya biar dapur tetap ngebul ya, Software House tetap jalan kan. Tetap ada ya. Tetap ada Kang. Kita klien masih banyak kok untuk di Software House dan bahkan masih sampai saat ini maintenance-nya sama kita gitu. Software House dalam artian website atau Website sama aplikasi. Aplikasi. Ya, sistem informasi juga ada, bahkan ya yang berkaitan dengan informatika, sistem pengambilan keputusan juga ada. ERP juga kita ada, Kang. Gitu masih maintenance sampai kita sampai sekarang gitu. Ya, oke. Jadi itu ya si Apukat ini bisa Ya. dicek di websitenya apukat.com. apukat.com Iya. dan Instagramnya juga ya. @apukat. Oke. Gitu sih, Kang. Oke, mungkin kita udah hampir 1 jam nih Kang. Iya kayaknya ya. Luar biasa sih. Kira-kira ada lagi Kang yang ingin disampaikan yang belum sempat saya ulik atau belum sempat saya tanya gitu? Mungkin satu pesan saya sih buat teman-teman UMKM ya. Tidak boleh mendewakan salah satu channel marketing sih. Website juga tidak boleh gitu. Omnichannel. Omnichannel harus diaktifkan sih karena tadi ya buying journey orang tuh loncat dari satu channel ke channel lainnya. Ya kayaknya itu relevan. iya kan? Bukan hanya online sih sebenarnya, Kang. Offline juga gitu. Pindah toko. Bener, pindah toko tuh. Ngecek toko. Offline juga gitu kan. Kalau nggak ada di sini yang ukurannya pas atau apa yang Akang suka misalnya nggak ada, ketika Akang nyari kemeja misalnya, di sini nggak ada kemeja yang cocok, nggak ada yang saya suka, pindah lagi ke toko lain dengan brand yang berbeda, kayak gitu sih. Sama halnya di offline, maka kita juga omnichannel tuh harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Bahkan kemarin sempat kejadian 2 kali ya, yang online atau offline nih pribadi saya ya. Saya beli baju gitu di offline ya, di PVJ gitu. Saya ke situ udah cocok, size-nya nggak ada yang cocok. Nah, Terus gitu saya tanya terkadang. ke ininya, ke kasirnya gitu, ke yang jaga gitu. Oh,
di PVJ kayaknya ada, kan itu bisa di Pascal, di PVJ kayaknya ada deh, dia cek di database, iya di PVJ ada, oh yaudah akhirnya saya ke PVJ, jadi memang bahkan store yang sama bisa aja saya pindah channel pindah channel, ya. Tadi pindah mall kan itu Kang ya. Pindah mall hitungannya, kalau saya misalnya kadang-kadang kalau yang di online ya, kadang-kadang saya ngelihat apa misalnya toko apa ya, GoFood ataupun Shopee Food kayak gitu, saya lihat oh di sini lagi nggak ada nih ternyata, coba saya lihat di Shopee, oh ternyata ada, kenapa ya, kadang-kadang juga nggak ngerti ya, tapi bisa kejadian. Betul kayak gitu sih Kang. Akang tahu cuanki yang terkenal di Bandung apa tuh? Cuanki Serayu. Ya kan ya, cuanki Serayu. Saya kan walaupun orang Bandung itu belum pernah makan cuanki Serayu, bukan jarang, belum pernah. Nah, pas saya udah nikah pingin ngajakin istri saya makan cuanki Serayu. Nah, ketika di daerah yang apa sih, Riau kalau nggak salah itu nggak ada. Pindah, tutup, nggak habis. Pindah ke tempat yang anggrek. Kan di anggrek ada akhirnya, kayak gitu sih Kang. Jadi ya di offline pun kita harus punya cabang. Di online juga pasti akan kayak gitu ya. Iya gitu sih Kang. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kang Fadil. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat Kang. Sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Thank you Kang.